ahli gizi terpercaya di Halodoc. Hidup sehat itu butuh teman. Alergi ya? Tanya dokter kulit di Halodoc aja. Kapanpun dan dimanapun, dokternya ada buat kita. Teman hidup sehat itu Halodoc. Yakin mau makan yang kayak gitu? Eits, jangan di-skip ya. Penting nih, kamu bisa dapat info makanan sehat yang enak. Sebelum makan ini itu, biar tetap sehat, tanya ahli gizi terpercaya di Halodoc. Teman sejati itu selalu ada di samping kita. Teman sejati itu selalu peduli sama kita. Hidup sehat itu butuh teman. Alergi ya? Tanya dokter kulit di Halodoc aja. Kapanpun dan dimanapun, dokternya ada buat kita. Teman hidup sehat itu Halodoc. Yakin mau makan yang kayak gitu? Eits, jangan di-skip ya. Penting nih, kamu bisa dapat info makanan sehat yang enak. Sebelum makan ini itu, biar tetap sehat, tanya ahli gizi terpercaya di Halodoc. Teman sejati itu selalu peduli sama kita. Hidup sehat itu butuh teman. Alergi ya? Tanya dokter kulit di Halodoc aja. Kapanpun dan dimanapun, dokternya ada buat kita. Teman hidup sehat itu Halodoc. Teman sejati itu selalu peduli sama kita. Yakin mau makan yang kayak gitu? Eits, jangan di-skip ya. Penting nih, kamu bisa dapat info makanan sehat yang enak. Sebelum makan ini itu, biar tetap sehat, tanya ahli gizi terpercaya di Halodoc. Hidup sehat itu butuh teman. Alergi ya? Tanya dokter kulit di Halodoc aja. Kapanpun dan dimanapun, dokternya ada buat kita. Teman hidup sehat itu Halodoc. Teman sejati itu selalu peduli sama kita. COVID-19 sudah masuk ke negara kita. Kami sarankan di rumah aja. Bila ada gejala COVID-19, cek dengan dokter Halodoc di rumah aja. Vitamin dan obat untuk ringankan gejala langsung diantar. Bersama kita lawan COVID-19. Download Halodoc segera. Yakin mau makan yang kayak gitu? Eits, jangan di-skip ya. Penting nih, kamu bisa dapat info makanan sehat yang enak. Sebelum makan ini itu, biar tetap sehat, tanya ahli gizi terpercaya di Halodoc. Teman sejati itu selalu ada di samping kita. COVID-19 sudah masuk ke negara kita. Kami sarankan di rumah aja. Bila ada gejala COVID-19, cek dengan dokter Halodoc di rumah aja. Vitamin dan obat untuk ringankan gejala langsung diantar. Bersama kita lawan COVID-19. Download Halodoc segera. Teman sejati itu selalu ada di samping kita. Teman sejati itu selalu peduli sama kita. Yakin mau makan yang kayak gitu?
Eits, jangan di-skip ya. Penting nih, kamu bisa dapat info makanan sehat yang enak. Sebelum makan ini itu, biar tetap sehat, tanya ahli gizi terpercaya di Halodoc. Teman sejati itu selalu ada di samping kita. Halo Bunga. Hidup sehat itu butuh teman. Alergi ya? Tanya dokter kulit di Halodoc aja. Kapanpun dan dimanapun, dokternya ada buat kita. Teman hidup sehat itu Halodoc. Teman sejati itu selalu ada di samping kita. Halo Bunga. COVID-19 sudah masuk ke negara kita. Kami sarankan di rumah aja. Bila ada gejala COVID-19, cek dengan dokter Halodoc di rumah aja. Vitamin dan obat untuk ringankan gejala langsung diantar. Bersama kita lawan COVID-19. Download Halodoc segera. Teman sejati itu selalu peduli sama kita. Yakin mau makan yang kayak gitu? Eits, jangan di-skip ya. Penting nih, kamu bisa dapat info makanan sehat yang enak. Sebelum makan ini itu, biar tetap sehat, tanya ahli gizi terpercaya di Halodoc. Teman sejati itu selalu peduli sama kita. Hidup sehat itu butuh teman. Alergi ya? Tanya dokter kulit di Halodoc aja. Kapanpun dan dimanapun, dokternya ada buat kita. Teman hidup sehat itu Halodoc. Teman sejati itu selalu ada di samping kita. Halo Bunga. COVID-19 sudah masuk ke negara kita. Kami sarankan di rumah aja. Bila ada gejala COVID-19, cek dengan dokter Halodoc di rumah aja. Vitamin dan obat untuk ringankan gejala langsung diantar. Bersama kita lawan COVID-19. Download Halodoc segera. Teman sejati itu selalu peduli sama kita. Yakin mau makan yang kayak gitu? Eits, jangan di-skip ya. Penting nih, kamu bisa dapat info makanan sehat yang enak. Sebelum makan ini itu, biar tetap sehat, tanya ahli gizi terpercaya di Halodoc. Teman sejati itu selalu ada di samping kita. Halo Bunga. Hidup sehat itu butuh teman. Alergi ya? Tanya dokter kulit di Halodoc aja. Kapanpun dan dimanapun, dokternya ada buat kita. Teman hidup sehat itu Halodoc. Yakin mau makan yang kayak gitu? Eits, jangan di-skip ya. Penting nih, kamu bisa dapat info makanan sehat yang enak. Sebelum makan ini itu, biar tetap sehat, tanya ahli gizi terpercaya di Halodoc. Hidup sehat itu butuh teman. Alergi ya? Tanya dokter kulit di Halodoc aja. Kapanpun dan dimanapun, dokternya ada buat kita. Teman hidup sehat itu Halodoc. COVID-19 sudah masuk ke negara kita. Kami sarankan di rumah aja. Bila ada gejala COVID-19, cek dengan dokter Halodoc di rumah aja. Vitamin dan obat untuk ringankan gejala langsung diantar. Bersama kita lawan COVID-19. Download Halodoc segera. Yakin mau makan yang kayak gitu? Eits, jangan di-skip ya.
Penting nih, kamu bisa dapat info makanan sehat yang enak. Sebelum makan ini itu, biar tetap sehat, tanya ahli gizi terpercaya di Halodoc. Teman sejati itu selalu peduli sama kita. Hidup sehat itu butuh teman. Alergi ya? Tanya dokter kulit di Halodoc aja. Kapanpun dan dimanapun, dokternya ada buat kita. Teman hidup sehat itu Halodoc. COVID-19 sudah masuk ke negara kita. Kami sarankan di rumah aja. Bila ada gejala COVID-19, cek dengan dokter Halodoc di rumah aja. Vitamin dan obat untuk ringankan gejala langsung diantar. Bersama kita lawan COVID-19. Download Halodoc segera. Hidup sehat itu butuh teman. Alergi ya? Tanya dokter kulit di Halodoc aja. Kapanpun dan dimanapun, dokternya ada buat kita. Teman hidup sehat itu Halodoc. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Christopher, panitia dari acara webinar kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah ikut bergabung dalam webinar Halodoc dengan topik Women's Health and Reproduction, Vaginal Infection, yang didukung oleh Exeltis dan Flumizin. Saat ini sudah bergabung sebanyak 469 peserta. Kami dari pihak panitia berharap bahwa acara ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi rekan-rekan semua. Sebelum kita mulai ke sesi webinar, saya akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme webinar pada hari ini. Hari ini kita akan ada sesi pemaparan materi. Setelah sesi tersebut akan ada sesi Q&A. Bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, rekan-rekan dapat mengklik tombol Q&A pada bagian bawah layar Anda. Kemudian silakan tuliskan pertanyaan Anda. Sekali lagi, untuk pertanyaan, silakan bisa dituliskan di tombol Q&A. Pertanyaan akan kami kumpulkan dan akan dibahas setelah pemaparan sesi selesai. Demikian dari saya, dan moderator untuk webinar kali ini adalah Dr. Meiti Bahtiar. Selamat sore dok, waktu dan tempat saya persilahkan. Sore, terima kasih Mas Christopher. Selamat datang rekan-rekan sejawat di webinar Halodoc mengenai Women's Health and Reproduction, Vaginal Infection yang didukung oleh Exeltis dan Flumizin. Perkenalkan, saya dengan Dr. Meiti Bahtiar yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Mengenai topik hari ini, kita akan banyak membahas mulai dari faktor penyebab hingga cara penanganan dari kasus-kasus yang terkait dengan kesehatan wanita, khususnya dalam reproduksi dan vaginal infection. Untuk lebih lengkapnya, kali ini kita sudah ada pembicara yang sangat berpengalaman dalam hal ini. Beliau merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi, guru besar Kedokteran Universitas Indonesia, presiden dari Aspire atau Asia Pacific Initiative on Reproduction, serta direktur IMERI, Indonesian Education and Research Institute. Dan beliau adalah Profesor Dr. Budi Wiweko, spesialis obgyn, konsultan MPH. Selamat siang, Prof. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang. Ya, baik. Selamat sore, teman-teman sejawat dimanapun berada. Pertama-tama saya menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, ya kan ini masih dalam suasana Lebaran. Dan pada sesi kali ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai infeksi saluran reproduksi pada perempuan, kemudian bagaimana kita melakukan penanganan,
dan juga bagaimana efeknya atau resikonya infeksi ini terhadap kesehatan reproduksi wanita. Ya, judulnya adalah Vaginal Microbiome and Female Health. Jadi bagaimana kaitannya antara mikroorganisme yang ada di vagina terhadap kesehatan seorang perempuan. Baik, kita mulai. Ini tentu teman-teman tahu semuanya, ini adalah organ reproduksi seorang perempuan atau seorang wanita yang mulai dari ovarium, kemudian tuba fallopiae, uterus, kemudian vagina, ya. Seperti itu, dan bila kita lihat lebih jauh, karena kita berbicara mengenai vaginal microbiome, maka kita akan lihat juga bagaimana struktur anatomi vagina. Ya, kita akan lihat bahwa vagina merupakan organ berbentuk kanal panjangnya antara 7 sampai 12 cm, kemudian memproduksi discharge atau ada duh tubuh begitu, kurang lebih hanya tidak sampai dari 5 cc per hari. Ada glikogen, ada antibodi di sini, mengabsorpsi juga, dan yang paling penting adalah adanya flora vagina yang normal. Saya mohon maaf sebentar. Mohon maaf sebentar ya. Ternyata saya belum menggunakan kacamata. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ya, jadi ini adalah organ vagina, dan kita lihat salah satu yang paling khas adalah mikroorganisme di dalam vagina yang didominasi oleh Lactobacillus species. Nanti teman-teman akan tahu semuanya bagaimana pentingnya Lactobacillus terhadap kesehatan vagina dan juga terhadap kesehatan reproduksi pada umumnya. The next, kita berbicara mengenai bagaimana vagina memiliki mekanisme pertahanan. Ya, karena vagina itu panjangnya antara 7 sampai 12 cm dan langsung berhubungan dengan dunia luar. Sehingga sangat penting defense mechanism dari vagina untuk mempertahankan supaya si perempuan tidak mudah terinfeksi. Karena Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan kalau vagina lemah pertahanannya, maka bisa bobol semuanya, karena dari vagina itu masuk ke uterus, kemudian masuk ke tuba fallopiae, masuk ke ovarium, dan masuk ke seluruh tubuh. Jadi mekanisme pertahanan vagina dibagi menjadi dua, yaitu ada epitel vagina yang merupakan epitel berlapis gepeng, dan juga ada flora yang tadi saya sampaikan, flora atau microbiota atau microbiome yang didominasi oleh Lactobacillus species. Ya, ini kita lihat bagaimana ekosistemnya. Epitelnya adalah epitel yang gepeng, berlapis, dan terdiri dari sel-sel basal, parabasal, intermediate, dan superficial. Dia akan berproliferasi, begitu ya, dipengaruhi oleh hormon. Sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen. Yang namanya ketebalan epitel vagina ini sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen. Oleh karena itu, kalau seorang perempuan menopause, maka yang nomor satu terganggu adalah epitel vaginanya. Dia menjadi tipis, tidak ada sekret. Disebutkan dominannya ada Lactobacillus, ada Acidophilus, Jensenii, dan Crispatus. Konsentrasinya kurang lebih 10⁻7 sampai 10⁻8 per gram di dalam cairan vagina. Ini adalah epitel vagina, strukturnya. Secara struktur kita bisa lihat bagaimana struktur epitel dinding vagina. Ya, ada dinding yang superficial, ada yang intermediate, ada parabasal dan basal. Kita lihat efeknya. Efeknya sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen. Ya, kalau estrogennya hilang, menipis, maka ini hilang nih superficial, intermediate, parabasal, tinggal basal saja. Jadi seorang perempuan menopause, ya dinding
epitel vaginanya tentu berbeda dengan seorang perempuan yang dalam fase reproduksi. Dan ini menyebabkan seorang yang sudah menopause relatively lebih rentan terhadap infeksi vagina ya dibandingkan dengan seseorang yang masih dalam fase atau usia reproduksi. Nah, apa saja bakteri yang ada di vagina? Ini sangat menarik ya. Ternyata di vagina begitu banyak mikrobiota, begitu banyak bakteri. Dan lagi-lagi saya sampaikan, inilah yang tidak patogen ya, apatogen, yaitu tapi yang dominansi adalah Lactobacillus. Kemudian ada yang sifatnya fakultatif. Ya, fakultatif ini ya kadang baik, kadang jelek begitu ya. Ada E. coli, Staphylococcus, Pseudomonas. Ya. Kalau daya tahan tubuhnya baik, maka bakteri yang tidak akan memberikan masalah. Ada Acinetobacter, tapi kemudian yang patogen. Nah, yang patogen ini benar-benar tidak boleh ada. Ya, ini benar-benar tidak boleh ada ya. Streptococcus, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, ini GO ya. Kemudian ini Trichomonaceae, Trichomoniasis begitu. Klebsiella, Candida albicans dan seterusnya. Ya. Bagaimana interaksi ini terjadi ya di dalam ekosistem ya, bahwa di dalam vagina itu ada faktor-faktor endogen yang mempertahankan pertahanan ya, mulai dari hormon, ada siklus menstruasi, kehamilan, menyusui, diabetes mellitus. Jadi seseorang yang menderita diabetes mellitus cenderung lebih mudah terinfeksi oleh Candida. Jadi kalau orang menderita kencing manis, dia lebih mudah menderita keputihan dibandingkan dengan orang yang sehat. Seseorang yang menderita HIV, karena sistem imunologi terganggu, sangat mudah untuk terinfeksi kandidiasis misalnya. Faktor apa lagi yang memungkinkan terjadinya infeksi pada vagina selain faktor-faktor endogen tadi ya? Menopause, ya ada penyakit penyerta, ya kehamilan, seperti itu. Faktor lain yang eksogen ini yang sangat berbahaya ya. Penggunaan obat-obatan anti infeksi yang tidak terkendali. Jadi hati-hati menggunakan antibiotik sembarangan ya. Bukannya malah bagus, akhirnya mengakibatkan resistensi. Penggunaan pembalut yang tidak higien, asynthetic underwear, stress, unprotected sex, ya, kontrasepsi, immunosuppression. Ya. Anti-infektif terapi ini misalkan ya Anda mencuci vagina, ya, sekarang istilahnya apa? Cuci vagina atau spa vagina, ya, menggunakan macam-macam mereknya. Kalau terlalu sering justru berbahaya. Karena mencuci vagina terlalu sering dengan menggunakan antiseptik justru akan mengganggu pH vagina. Dan kalau pH vagina terganggu, maka akan sangat mudah terjadinya infeksi. Begitu. Ya, ini kita lihat ya vaginal ecosystem. pH vagina itu 4,5, 3,5 sampai 4,5. Dan ini epitelnya, dinding vagina, kita lihat dipengaruhi hormon estrogen. Ya, ada glikogen dan glukosa, laktat. Ya. Ini nanti akan menjadi substratnya lactobacillus. Ya. Lactobacillusnya nempel dan itu akan melindungi vagina, menjaga pH vagina tetap asam. Ya, tetap asam, 4,5. Ya, kalau dia basah, ya ini dia melihat lactobacillus memproduksi H2O2. Inilah yang menghambat patogen, menghambat kuman-kuman untuk menginfeksi. Dan lactobacillus ini akan menempel pada epitel vagina sehingga melindungi vagina dari infeksi. Ya, begitu besar ya kekuasaan Allah ya, bagaimana dijaga betul vagina itu supaya tidak terinfeksi. Karena kalau vagina terinfeksi, maka organ reproduksi akan terinfeksi, ya terjadi adneksitis, ya penyakit radang panggul, akibatnya sulit memiliki keturunan salah satunya, misalkan karena ada infeksi. Ya, tadi kita lihat defense-nya karena mature vaginal epithel, ya. Dan ini kalau makin matur dia makin tebal begitu. Dan kalau hormon estrogennya terganggu, maka akan sangat mudah ya dinding vaginanya menipis sehingga mudah sekali diinfeksi oleh mikrobiota yang ada.
ya terjadilah bakterial vaginosis begitu ya. Yang harusnya tadinya normal, flora normal, ada flora normalnya ada didominasi oleh lactobacillus. Kalau terjadi perubahan keseimbangan karena perubahan epitel vagina dan rendahnya hormon estrogen, epitelnya berubah, maka terjadilah perubahan balance dari mikrobiota yang ada di vagina, terjadilah bakterial vaginosis. Itu yang disebut sebagai ya, infeksi sebenarnya karena sudah ada perubahan disbalance mikrobiota di vagina. Ya, kita masuk selanjutnya bagaimana sih hubungannya vaginal microbiome dan female reproductive health. Ternyata kita lihat ya, kalau perempuan yang memiliki mikrobiota abnormal banyak, artinya lactobacillusnya kalah. Harusnya lactobacillusnya kan dominan. Begitu terjadi pergeseran, terjadi imbalancing rasio lactobacillus dan proteobacter, maka perempuan itu lihat 1,4 kali lebih tinggi ya untuk mengalami kegagalan program kehamilan pada bayi tabung misalkan. Ya, begitu hebatnya pengaruh vaginal microbiome. Jadi kalau seorang perempuan terinfeksi, ya ini tadi lactobacillusnya 5 tipe ya lactobacillus yang ada di vagina begitu, maka akan terjadi perubahan, terjadi infeksi, terjadilah perubahan ya. Kalau terjadi imbalance ya dysbiosis ya, dari vaginal microbiome, terjadilah bakterial Bacteroides, Acinetobacter, Proteobacter, Staphylococcus seperti itu. Sehingga mulailah terjadilah masalah. Bagaimana sebenarnya environment vagina ini sejak perempuan itu dilahirkan sampai menopause. Ya ketika baru lahir asamnya masih tinggi dari terutama estrogennya masih tinggi karena dari ibu sehingga lactobacillusnya banyak. Jadi pH-nya asam. Kemudian setelah mulai besar pH-nya jadi netral. Ya, kemudian setelah pubertas karena hormon ada sel telur yang berkembang, hormon estrogen naik, maka dia terus menjadi asam. Ya, sehingga ini bisa melindungi infeksi. Disinilah fase reproduksi kemudian ya. Baru setelah menopause kembali lagi pH-nya turun. Ya, menjadi basah karena estrogennya tidak ada dan disinilah mudah sekali terjadi proses infeksi. Jadi memang pH vagina itu sedemikian rupa dibuat asam sehingga sangat sulit mikroorganisme untuk menembus vagina untuk menyebabkan ya infeksi. Kita lihat lagi, ya ini tadi ya bagaimana ini pada community stabil. Kalau dia stabil, glikogen banyak nempel di sini di dinding vagina dan lactobacillus akan nempel di sini, pH-nya asam, ya sehingga vaginanya aman, ya, tidak ada infeksi. Tapi begitu berubah, vaginosis associated bacteria ya bisa berubah, sistem imunnya berubah sehingga mudah terjadi sexually transmitted infection ya. Hati-hati nih. Ya kalau terjadi perubahan mikroorganisme dysbiosis vagina atau yang kita sebut bakterial vaginosis, maka mudah dia akan memfasilitasi terjadinya infeksi saluran reproduksi. Kita lihat bagaimana asosiasi lactobacillus ya. Lactobacillus itu macam-macam. Ada yang tapi kalau lactobacillus iners yang dominan ini yang berbahaya. Tadi kan ada 5 ya, ada Clispatus, iners, Jansseni, Gasseri. Kalau yang iners yang dominan, maka akan kemungkinan Candida albicans masuk. Ya, jadi ya juga hati-hati kalau lactobacillus iners yang dominan, maka akan sangat mudah terjadinya infeksi. Demikian pula, kalau terjadi perubahan vaginal microbiota, ya tadi terjadi perubahan balancing antara lactobacillus, dia sesama lactobacillusnya aja kalau berubah, apalagi lactobacillusnya kalah dengan proteobacter, maka akan datanglah bakteri-bakteri lain yang sangat berbahaya ya. GO, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, human papilloma virus, ya, ini penyebab cervical cancer. Ini penyebab tuba fallopi, hidrosalping rusak ya. Saluran kalau tuba fallopinya rusak ya sulit hamil. Ini GO kita tahu ya. Itu semata-mata terjadi karena adanya dysbiosis dari vaginal microbiome. Ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kalau vaginal microbiome-nya berubah balancing-nya, secara otomatis untuk terjadinya kehamilan juga
cukup sulit. Ya, cukup sulit. Karena sperma kemudian yang dia mungkin akan mati duluan ketika sampai di vagina ya. Karena sperma kan dihantarkan lewat vagina seperti itu. Bagaimana terhadap kehamilan? Ya, kehamilan juga penting. Kalau terjadi perubahan vaginal microbiome, maka akan sangat mudah terjadinya infeksi. Kalau sangat mudah terjadinya infeksi, maka akan terjadilah resiko untuk kehamilan prematur atau preterm birth. Ya, seperti itu. Ini ya abnormal vaginal flora, ya awalnya seperti ini, kemudian vaginosis, akhirnya vaginitis, ya akhirnya infeksi. Ya, awalnya adalah perubahan vaginal microbiome, kemudian tumbuh yang abnormal, dan kemudian akhirnya terjadilah infeksi. Jadi dimulai dari perubahan flora normalnya dulu, sehingga pH vaginanya berubah. Ini kita lihat ya. Ini infeksi overview infeksi vagina, bakterial vaginosis 30-40%, vulva vaginal candidosis 20-30%, kemudian aerob vaginitis, trichomonas yang jarang. Yang paling banyak adalah perubahan nih, bakterial vaginosis dan candidosis ya, ini yang paling banyak. Ya, ini bentuknya ya kalau infeksi dengan Candida albicans teman-teman tahu pasti ini jamur ya. Yeast infection biasanya kayak susu kepala susu kental ya. Kalau feces odor bau amis ini bakterial vaginosis yang karena Gardnerella. Tapi kalau ini kehijauan ya, ini hijau kuning kehijauan discharge-nya ini trichomoniasis ya. Trichomonas ya seperti itu bentuk-bentuknya. Ya ini juga sama perubahan-perubahan yang disebabkan oleh infeksi-infeksi tadi ya. Bakterial vaginosis, vulvovagina candidiasis, dan trichomoniasis. Dan kita lihat pH-nya. Makin ada infeksi, pH-nya semakin basah ya. Semakin basah. Kalau sudah semakin basah, sangat mudah mikroorganisme menginfeksi vagina. Kalau sudah menginfeksi vagina, maka ya akan terjadi ini kuman-kumannya datang. Yang paling bahaya tentu infeksi human papillomavirus ya. Terjadilah segala macam lah. Mulai dari adnexitis, kemudian hydrosalping, sampai yang paling berbahaya tentu cervical cancer. Ya, yang paling banyak ini lactobacillus ya, kita lihat konsentrasinya 58-90% dibandingkan yang lain-lain. Ini aerob, fakultatif, ini anaerob ya. Dan kalau ini yang jadi dominan, hati-hati. Begitu ini jadi dominan, langsung lactobacillusnya kalah, pH-nya menjadi basah, dan terjadilah infeksi. Ya ini cara-cara ini melihat lactobacillus, ya untuk melihat di bawah mikroskop bagaimana tampilan dari lactobacillus. Dan kita lihat, ya kalau pH-nya abnormal, ya di atas 4,5 ya. Bisa dicek dengan KOH, di atas 4,5 pH-nya abnormal, maka sangat-sangat mudah terjadinya infeksi. Nah, bagaimana kita mengatasi infeksi ini? Tentunya infeksi vagina ini bukanlah sesuatu yang mudah-mudah amat ya ditangani, karena baik bakterial vaginosis, vaginitis, candidosis, recurrence rate-nya lihat angka kekambuhannya tinggi ya, sampai 40-50%. Ya, ini challenge ya, sehingga kadang-kadang perempuan juga sampai frustasi berobat karena berulang kali berobat, berulang kali timbul lagi begitu. Sehingga tentu perlu dikembangkan obat-obatan yang mampu menekan kemungkinan kekambuhan, menghilangkan gejala ya, gatal, nggak nyaman, nyeri kadang-kadang, dan bisa digunakan dalam angka kehamilan. Dan yang paling penting dia akan memperbaiki ekosistemnya vagina. Nah, kalau kita lihat inilah pilihan-pilihannya ya. Patogen yang anaerob ya, yang anaerob ini Gardnerella, Bacteroides, yang aerob Staphylococcus, Streptococcus, gram negatif E. coli, Klebsiella, jamur Candida albicans, Candida glabrata, dan Crusade ya. Ini adalah golongan bakteri. Kita lihat ya, clindamycin, metronidazole, clotrimazole, fluconazole ya. Fluconazole hampir semua resisten kecuali Candida ya, kecuali Candida. Clotrimazole juga hanya Candida. Jadi teman-teman bisa bayangin ketika ada keluhan seorang perempuan mengeluh fluor albus, kita harus bedakan yang mana nih penyebabnya. Apakah karena bakteri anaerob, apakah karena aerob, apakah karena jamur. Ya, salah kita memberikan obat, maka tidak akan hilang.
Kalau bakteri, infeksi bakteri diberikan fluconazole nggak akan hilang. Fluconazole hanya untuk jamur. Demikian pula clotrimazole. Tapi kita lihat clindamycin pun hanya untuk bakteri aerob dan anaerob. Metro untuk anaerob. Hexetidine untuk aerob. Sementara DQC, dequalinium chloride, dia bisa semuanya nih. Bisa aerob, anaerob, kemudian gram positif, gram negatif, candida, albican, glabrata, fluorescein. Ini salah satu obat yang sangat sakti karena sensitif terhadap semua jenis patogen penyebab fluor albus. Ya, kita lihat. Ya, ini tadi ya clindamycin yang aerob, metronidazole anaerob ya. Terutama bakteri vaginosis, ini yang candidosis, clotrimazole, mixed infection ya. Kalau mixed infection apalagi? Di QC yang paling bagus ya karena dia broad spectrum. Ya, di qualinum chloride ya. Dia bisa merusak permeabilitas ya, denaturasi proteinnya sehingga kemudian mati dia ya karena asam nukleatnya dirusak oleh diqualinium chloride. Yang menarik juga kita akan lihat bagaimana efek kontrasepsi terhadap vagina microbiome. Kita lihat ternyata pengguna pil kontrasepsi kombinasi COC ini ya bakteri vaginosis associated bakterinya lebih rendah. Jadi dengan kata lain, kalau seorang perempuan mengkonsumsi pil kontrasepsi kombinasi, risiko untuk terjadi perubahan disbalance vaginal microbiome sangat kecil. Otomatis risiko infeksinya pun menjadi sangat kecil. Ya, itulah sebabnya pil kontrasepsi kombinasi itu memiliki banyak sekali keunggulan. Di samping sebagai kontrasepsi, dia juga bisa mempertahankan keseimbangan microbiome yang ada di vagina. Kita lihat bagaimana vagina microbiome, ini tadi sudah saya sampaikan. Lactobacillus ini yang sangat baik, dia menekan pH, H2O2-nya ditingkatkan, sehingga nggak bisa masuk nih, chlamydia nggak bisa masuk, ya nggak bisa masuk semua. Tapi begitu berubah, pH naik, H2O2 turun, terjadilah infeksi, segala macam nih rombongan, chlamydia dan sebagainya. Jadi hati-hati, yang menjaga keseimbangan vaginal microbiome itu sangat penting. Ya, kita lihat menopause, pada menopause terjadi perubahan. Ya, kalau terjadi ini prapubertas, ya pubertasnya sangat baik, ya epitel vaginanya tebal, prapubertas masih tipis, ya estrogennya masih rendah, pH-nya makin tinggi. Ketika fase reproduksi, lihat ya, high glycogen, high lactobacillus, low vaginal pH, thick vaginal epithelium, sehingga meyakinkan tidak mudah terjadinya infeksi pada perempuan usia reproduksi. Karena Allah memberikan kesempatan, inilah organ reproduksi yang fungsinya untuk bereproduksi, membantu proses reproduksi. Jadi dijaga betul, supaya vagina tidak terinfeksi, sehingga dia tidak menginfeksi uterus, tidak menginfeksi tuba, tidak menginfeksi ovari. Begitu udah menopause, nah ini mulai timbul masalah. Estrogennya rendah, dinding vaginanya tipis, mudah sekali terjadi infeksi, ya nyeri, pH-nya tinggi. Oleh karena itu, pada perempuan menopause ya, yang sering timbul gejala keputihan, ya atau infeksi saluran kemih, salah satu obatnya adalah dengan memberikan hormon estrogen. Baik, saya sampai kepada slide saya yang terakhir. Sebagai take home message, kita tahu bahwa dominansi lactobacillus ya di vagina itu sangat erat terkait dengan kemampuan seorang perempuan mempertahankan kesehatan di vagina dan juga organ reproduksi. Ya, jadi harus lactobacillus dominans. Yang kedua, begitu terjadi perubahan, ya disrupsi, imbalance antara lactobacillus dan yang lain-lain, lactobacillus yang menjadi tidak dominan, maka akan sangat mudah terjadi infeksi. Kalau sudah terjadi infeksi, masalahnya adalah kalau hamil dia menjadi prematur. Kalau tidak hamil, ginekologi dia menjadi sulit hamil karena bisa terjadi gangguan hidrosalping, gangguan infeksi uterus, dan sebagainya. Dan infeksi itu tidak mudah disembuhkan. Infeksi harus dibedakan apakah infeksi itu karena bakteri, bakterinya bisa aerob, bisa anaerob, atau disebabkan infeksinya oleh jamur, begitu ya. Tidak mudah
kita harus membedakan itu. Atau oleh karena itu ada pilihan ya dequalinium klorid yang merupakan obat antibakteri dan juga antifungal yang sangat baik dengan spektrum yang luas, ya bisa digunakan bila terjadi infeksi di vagina. Ya baik itu infeksinya karena bakteri anaerob, karena bakteri aerob, maupun karena jamur. Dan terakhir, saya kira vaginal microbiome ya, secara umum, secara keseluruhan dia memegang peranan yang penting terhadap kesehatan reproduksi wanita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok untuk pemaparan materinya yang telah disampaikan oleh Prof. Iko tadi. Menurut materi yang disampaikan sebelumnya sangat menarik bahwa intinya pH kewanitaan itu harus normal karena jika tidak nanti akan gampang banyak bakteri yang masuk. Nah, dan sekarang saya akan membuka sesi Q&A. Saat ini sudah terkumpul lebih dari 25 pertanyaan, Prof. Dan kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh Prof. Iko. Ya. Tadi sih saya ada nyatat beberapa pertanyaan, dok. Salah satunya, bagaimana menurut Prof. Iko mengenai penggunaan menstrual cup yang sekarang sedang booming sebagai pengganti pembalut, dok? Mau langsung dijawab atau gimana, Prof? Langsung aja, langsung. Oke, baik. Langsung. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Dr. Rizka ya. Ya, betul, Prof. Tentang menstrual cup ya. Menstrual cup sendiri yang paling penting dari sisi hygiene, personal hygiene tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dia merupakan pengganti dari pembalut ya. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana seorang perempuan ini mampu memasang menstrual cup dengan tepat di mulut rahim. Ya, sehingga darah haid itu tepat masuk di menstrual cup, kemudian setelah 24 jam misalkan dibuang. Karena masalahnya kalau tidak tepat, akhirnya darah haidnya kemana-mana begitu, dan problemnya adalah kalau tadi personal hygiene kan sangat penting ya. Sekali personal hygiene-nya jelek ya karena darahnya kemana-mana, dan kita tahu darah itu adalah salah satu substrat untuk mudahnya untuk bakteri masuk di sana, nanti bisa akan terjadi imbalance tadi vaginal microbiome sehingga akan kemudian mempermudah terjadi infeksi vagina, begitu saya kira. Ya. Oke, Prof. Ini ada juga ada pertanyaan lagi, Prof. Ya. Pada kasus keputihan yang tidak spesifik, apakah penggunaan Dequadin sebagai antiseptik dan disinfektan ini akan mempengaruhi flora normal vaginanya, Prof? Apa lebih baik jika dieliminasi flora normalnya atau sebaliknya kita berikan tambahan flora normal seperti Lactobacillus species dalam bentuk gel topikal, dok? Ya, betul. Jadi begini, kalau ada flora albus, yang pertama adalah kita mesti yakinkan dulu, kita bedakan dulu flora albusnya ini normal atau tidak normal begitu. Karena keputihan kan bisa fisiologis. Keputihan fisiologis misalkan keputihan yang terjadi menjelang masa subur. Keputihan yang terjadi menjelang haid. Keputihan kehamilan, ya. Jadi harus dibedakan dulu mana keputihan yang fisiologis, mana keputihan yang patologis. Tentunya kita harus yakinkan betul kalau kita ingin memberikan obat-obatan bahwa keputihannya adalah keputihan yang patologis. Ya, keputihan patologis ini biasanya dijumpai rasa gatal, bau yang tidak enak. Nah, itu baru kita boleh lakukan pengobatan. Pengobatan ya kalau kita lihat tadi matriksnya memang di dequalinium chloride atau DQC ini memiliki berbagai keunggulan karena dia bisa mengobati bakteri aerob maupun anaerob, gram positif, gram negatif maupun jamur. Ya, dia broad spectrum. Jadi boleh saja DQC ini didorong sebagai lini pertama
bagi keluhan-keluhan floor albus atau keputihan yang patologis begitu. Mengenai lactobacillus ini menarik ya. Banyak studi mencoba memberikan lactobacillus sebagai suplemen tambahan ya pada kasus-kasus terutama floor albus berulang. Ya, karena harapannya dengan diberikan lactobacillus keseimbangan tadi ya, keseimbangan balancing flora normal di dalam vagina ini akan kembali sehingga akan didominasi oleh lactobacillus ya, yang lain proteobacter dan lain-lain menjadi negatif. Ya, ini memang salah satu approach pada floor albus yang berulang, berupaya mengembalikan populasi flora normal yang ada di vagina sehingga pH-nya tetap asam, ada lactobacillusnya bertambah ya, dan itu sebagai benteng terhadap infeksi. Ini bisa juga diberikan, tetapi kalau dengan DQC sudah bisa teratasi, saya kira otomatis nanti flora normal vagina akan kembali, begitu. Gitu, Dr. Meti. Suaranya nggak ada, Dr. Meti. Masih di mute, masih di mute. Iya, Prof, maaf. Ini Prof, ada lagi yang nanya, bagaimana penata laksanaan bumil trimester kedua yang terkena GO? Lalu obat yang aman untuk bumil dan penata laksanaan di pelayanan primernya bagaimana, Prof? Ya, nomor satu yang jelas harus dipastikan dulu itu benar nggak kena GO. Yakinkan dulu, ya, ambil itu duhnya, discharge-nya, lihat apakah benar ini bakteri negatif, ya, gram negatif. Ya, kalau benar ini bakteri gram negatif, batang, ya, Neisseria gonorrhoeae, oke. Berikan obat-obatan, ya, Neisseria gonorrhoeae. Dan DQC bisa. DQC ini atau dequalinium chloride ini bisa diberikan, ya, kan dosisnya 1x1 tablet vagina selama 6 hari, ya. Dan dia sudah terbukti tidak ada efek teratogenik pada ibu hamil dan pemberiannya juga topikal, jadi sangat aman begitu. Jadi karena dibandingkan dengan obat-obatan yang lain yang oral pada kehamilan, tentu pengobatan topikal pada vagina begitu jauh lebih baik, dan ini memberikan efek penyembuhan yang sangat baik. Begitu, Dr. Meti. Prof, mau nanya, kalau misalkan yang dekuisi tadi itu kan sekarang kan ada BPJS tuh, Prof. Kalau kayak gitu di cover, Prof, sama BPJS. Dekuisi saya nggak tahu ya masuk di Biasanya Fornas. kan suka banyak pasien nanya tuh, Prof. Saya mesti cek dulu, tapi rasanya sih belum masuk Fornas ya. Rasanya belum masuk Fornas. Mudah-mudahan sih nanti tugasnya, saya kira tugasnya distributornya atau pharmaceutical company-nya ya, untuk mendorong dia ke dalam Fornas. Jadi kalau udah masuk Fornas ya insya Allah bisa di-cover oleh BPJS begitu. Ini sebenarnya banyak, Prof. Yang nanya sekarang jadi nambah ada 70, Prof. Dari 20 bisa tadi. sampai 7 hari 7 malam nih jawabnya. Iya, luar biasa, Prof. Ini ada lagi nih, Prof. Beberapa kali menemukan pasien wanita usia subur dengan aktivitas seksual resiko tinggi. Terkadang dengan gejala... Dengan apa, Meti? Pasien wanita usia subur dengan aktivitas seksual resiko tinggi, Prof. Terkadang gejala dan tanda yang ditemukan saling tumpah tindih antara bakterial vaginitis dengan... Meti, putus suaranya tadi. Sekarang masih putus-putus nggak, Prof? Ya udah nggak, oke. Terkadang gejala dan tanda yang ditemukan saling tumpah tindih antara bakterial vaginitis dengan candidiasis vaginalis. Jika seperti itu, terapi yang diberikan baiknya gimana, Prof? Ya memang. Tentu yang pertama ya, kita sebagai dokter tentunya harus lakukan anamnesis ya dengan baik. Pakat tadi ya, bahwa ini high risk sexually transmitted infection ya, karena perilaku seksualnya berisiko ya. Perilaku seksualnya berisiko. Tentu dari itu ada salah dari anamnesis seperti itu, kemudian tanyakan keluhannya, apakah dia nyeri, apakah berbau amis, ya, apakah dia gatal, adakah kepala susu, tampilan seperti susu bergumpal begitu, kepala susu lah katakanlah. Itu mesti dieksplor ya. Dieksplor lebih dalam lagi, kira-kira ini apakah karena trichomoniasis, apakah karena Gardnerella vaginalis, apakah karena Neisseria gonorrhoeae, apakah karena Candida albicans gitu ya.
Yang paling bagus tentunya diambil discharge-nya, duhnya, kemudian dicek di bawah mikroskop. Jelas penyebabnya apa. Kemudian berikan obatnya sesuai dengan mikroorganisme penyebabnya. Kalau BV, metronidazole. Kalau vaginitis, clindamycin, gitu ya. Trichomoniasis bisa juga metronidazole. Kalau candida bisa fluconazole, seperti itu. Tapi sekali lagi, DQC ini atau dequalinium chloride ini memiliki keunggulan dia sebagai broad spectrum. Ya, tadinya orang mendorong penggunaan DQC ini sebagai pengobatan atau obat untuk kasus-kasus recurrence, ya, kasus-kasus recurrence floralbus, ya, terutama yang sulit diobati. Tapi sekarang sudah sangat memungkinkan bahwa DQC ini didorong sebagai lini pertama. Bagi lini pertama, pengobatannya pun topikal saja selama 6 hari, dan benar-benar setelah itu pasien tidak mengalami keluhan yang berulang. Dr. Meti. Ya, Prof. Terus ini Prof, ada yang nanya lagi. Saya ingin bertanya, Prof, bagaimana dengan pemilihan terapi melalui telekonsultasi? Karena kan memang sulit untuk kita mengetahui mikroorganisme penyebabnya melalui telekonsultasi, Prof. Ya. Lalu bagaimana penggunaan DHC pada pasien yang belum menikah? Ya, saya jawab dulu yang kedua ya. DQC pada pasien yang belum menikah tentu sulit ya. Tentu sulit. Ya, kecuali pasien bisa benar-benar memasukkan ke dalam vagina tanpa merobek selaput himen. Nah, ya. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Kecuali dia dilakukan memasukkan obatnya oleh dokter ya. Dokter mungkin bisa karena ada spekulum yang kecil, sangat kecil untuk virgin spekulum. Tapi tentu lagi-lagi ini harus dilakukan dengan konseling. Ya, konseling dan inform consent yang baik. Ya, jangan sampai nanti dokternya malah tertuduh yang melakukan perobekan selaput himen padahal sebenarnya enggak begitu misalnya. Jadi hati-hati. Hati-hati, sangat tentu yang ini pertama sih tidak dianjurkan ya pemberian obat-obatan ovula pada nona atau pada pasien yang belum menikah. Pertanyaan pertama tadi apa lupa saya, Matt? Ini Prof, bagaimana dengan pemilihan terapi melalui telekonsultasi? Oke, telekonsultasi ya. Telekonsultasi keterbatasannya memang dalam hal pemeriksaan fisik. Ya. Nah, tadi saya baru presentasi juga ya jam 1. Ya, Halodoc atau apapun lah, pakai platform Skype, Zoom, BlueJeans, atau Google Meet, atau Microsoft Teams, semuanya kelemahannya adalah pemeriksaan fisik. Ya. Kecuali ada beberapa tools telehealth yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ya. Contohnya Huawei. Huawei itu ada perangkat telehealth yang lengkap, dia bisa melakukan pemeriksaan suhu, bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah, bisa mengukur gula darah, bisa mengukur saturasi oksigen, bisa mengukur temperatur dan yang lain-lain. Ya, tetapi, nah itu kan tidak pada organ reproduksi ya. Kalau pada organ reproduksi, saya belum tahu ya untuk melihat ya, tidak mudah. Ya, melihat organ reproduksi secara konsultasi itu sampai saat ini belum ada teknologinya. Jadi dengan keterbatasan telekonsultasi, bila ada pasien dengan keluhan keputihan, taruhlah, artinya kekuatan kita hanya pada anamnesis. Ya, tanyakan tadi sudah berapa lama keputihannya, kapan timbulnya, gatal atau tidak, adakah keluhan yang lain dalam buang air kecil, buang air besar, dalam berhubungan seksual, pernahkah diobati, adakah bau atau tidak, warnanya apa. Nah, anamnesis yang baik itu sudah menggiring ke arah diagnosis, 90% ke arah diagnosis. Tentunya nanti kita paling hanya menyampaikan 2 pilihannya. Ibu, bila ibu memungkinkan untuk hadir, terpaksa ibu datang. Karena saya harus melakukan pemeriksaan dalam. Harus lakukan spekulum. Itu saran yang pertama. Yang kedua, kecuali bila ibu benar-benar tidak bisa hadir atau benar-benar takut untuk pergi ke rumah sakit, ya tentu kita menawarkan salah satu obat yang spektrumnya luas ya, DQC tadi, dequalinium chloride tadi.
Ya, walaupun harus dengan informed consent juga pasti bahwa obat ini diberikan selama 6 hari dan setelah obatnya habis minggu depan, 1 minggu kemudian harus segera kontrol untuk menilai bagaimana efek ini. Terpaksa harus datang untuk kontrol, untuk menilai efek ini bagaimana, apakah sudah hilang keluhannya atau tidak, dan untuk melihat bagaimana liang vaginanya, bagaimana serviksnya, seperti itu. Karena salah satu kelainan keputihan yang harus kita eksklusi adalah malignancy atau cancer. Ya, kalau cancer salah satu gejalanya kan juga keputihan, tapi tentu keputihan yang berbau, dan itu hanya bisa diyakinkan dengan kita melakukan periksa dalam, kemudian dilanjutkan dengan pap smear atau IVA. Begitu, Dr. Meti. Terima kasih. Ya, Prof. Ini Prof, ada lagi nih, Prof. Ya. Banyak nggak apa-apa ya, Prof, ya? Makin nambah, Prof. Ini, Dok, saya ada pasien wanita, hampir 3 hari mengalami keputihan dan itu berlangsung selama setahun pasca melahirkan. Tidak gatal, namun menurutnya mengganggu. Apakah perlu diterapi terus, Prof? Yang pertama kita observasi dulu. Ya, kalau menurut dia tidak banyak, tidak mengganggu, tidak gatal, kita berpikir ini keputihannya fisiologis nggak sih? Ya, itu satu. Kalau kita berpikir keputihan fisiologis, kita observasi dulu lah. Kita observasi dulu, dilihat ya. Lihat nih 1 minggu, lihat 2 minggu, atau lihat sebulan, seperti itu. Terus yang kedua kita mesti tanyakan, jangan-jangan kapan ibu terakhir berhubungan seksual gitu ya? Oh, saya keputihan, Dok. Habis hubungan seksual. Nah, itu bukan keputihan, itu biasanya sisa semen dari suami begitu ya, yang ada di serviks. Nah, hal-hal seperti itu harus kita gali. Gitu. Karena jangan-jangan keputihannya fisiologis atau jangan-jangan itu bukan keputihan gitu kan. Gitu. Ya, Prof. Ya. Ini juga ada nih, Prof. Sebenarnya sih rata-rata pertanyaannya tentang sabun kewanitaan nih, Prof. Ya, betul. Sebenarnya itu tuh bagus nggak sih untuk pH wanita? Terus habis itu pemberiannya tuh sebenarnya yang bagus tuh seperti apa? Saya lihat sih rata-rata pertanyaannya kayak gini sih, Prof. Iya. Betul. Ya, menarik. Ya, jadi, terus ada merek-merek tertentu juga nggak, Prof? Jadi tentu teman-teman, para wanita mesti paham betul bahwa pH vagina normal itu 3,5 sampai 4,5. Nah, 3,5 sampai 4,5 itu camkan betul gitu ya. Dan yang bisa menjaga pH ini normal di 3,5 sampai 4,5 tadi saya sudah sampaikan ya. Ada kombinasi antara lactobacillus dan kombinasi dengan epitel ya, dinding vagina. Begitu. Ya, dia ada kombinasi. Dinding vagina ini epitel dipengaruhi hormon estrogen dan lactobacillus tentu dipengaruhi oleh tadi faktor-faktor luar, antara lain adalah personal hygiene, penggunaan antiseptik berlebihan tadi. Nah, hati-hati. Ya. Jadi menggunakan antiseptik berlebihan, saya cuci vagina dengan taruhlah merek tertentu setiap hari, Dok, bagus dong, kok nggak hamil-hamil? Ya jelas nggak hamil-hamil. Kenapa? Karena vaginal microbiome yang bagus untuk kehamilan, lactobacillus hilang. Kan tadi sudah disebutkan bahwa kalau lactobacillusnya hilang, menjadi tidak dominan, kemungkinan untuk hamilnya kecil, kemungkinan infeksinya sangat tinggi. Jadi kalau mau mencuci vagina dengan antiseptik, ya paling tidak 1 minggu sekali lah, paling banyak. 1 minggu sekali cukup dicuci, nggak perlu 1 minggu 2 kali. Perlu setiap hari berarti ya, Prof ya? Nggak perlu, ya cuci dengan biasa saja, nggak perlu dengan antiseptik gitu ya. Gitu. Terus ini ada yang nanya nih, Prof, apakah lactobacillus bisa didapatkan dari makanan sehari-hari atau baiknya ditambah suplemen yang mengandung lactobacillus? Iya. Lactobacillus itu kan sebenarnya dia probiotik ya. Probiotik. Dia termasuk probiotik yang akan menginjus tumbuhnya flora-flora normal ya di dalam tubuh. Ya memang beberapa makanan asli Indonesia mengandung lactobacillus ya. Beberapa makanan. Tapi saya tidak hafal ya, ada daftarnya itu.
mengandung probiotik, ada beberapa makanan, terutama makanan-makanan asli yang dari sayur-sayuran, kacang-kacangan seperti itu ya. Itu mengandung probiotik yang cukup baik bagi kesehatan perempuan. Tetapi untuk ditambahkan suplemen, taruhlah merek tertentu minuman yang mengandung lactobacillus, itu lebih bagus ya, ada tambahannya. Atau mau dicuci vaginanya pakai lactobacillus yang tersedia begitu ya. Ya beberapa studi orang mengerjakan dengan pakai itu ya, terutama pada kasus-kasus tadi saya sampaikan, kasus-kasus keputihan berulang gitu. Terus ini dok, Prof, apakah benar penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dosis dapat menyebabkan bakteri atau fungi dapat berkembang dengan baik, Prof? Ya, betul tadi, hati-hati. Karena resistensi kan. Tadi kan kita lihat ya, fluconazole semua resisten kan. Bakteri aerob, positif negatif, bakteri anaerob. Yang sensitif cuma fungi atau jamur. Jadi hati-hati. Memberikan fluconazole pada kasus yang tidak tepat justru akan meningkatkan resistensi. Nah, kalau resistensi kan berbahaya. Ya. Dia berbahaya, dia tidak respon lagi, jadi sebenarnya harus sangat berhati-hati. Pertama, tentukan dia patogen atau tidak patogen, fisiologis atau patologis. Saja diobservasi, kalau patologis diobati. Dan penyebabnya apa? Begitu ya. Gitu saya kira. Tapi kalau di DQC kan semuanya sensitif ya. Masih sangat sensitif. Ini juga nih Prof, masih berkaitan sama DQC tadi, Prof. Ya. Kalau di fase 1 tidak ada, bisa digantinya apa, Prof? Fase 1 nggak ada memang, DQC belum masuk Fornas. Ya, kalau DQC misalkan... belum masuk Fornas. Nanti mungkin saya nggak tahu, nanti kan ada Excel test habis ini presentasi ya? Ya, Prof? Ada presentasi produk habis ini? Saya kurang tahu. Nggak ada ya? Tidak ada dok, tidak ada. Nggak ada ya, oke. Ya ini nanti yang harus ditanyakan ke pihak Excel test-nya, apakah mereka sudah mengupayakan masuk Fornas atau tidak, begitu ya. Kalau tidak ada penggantinya, memang nggak ada penggantinya, terpaksa ya dilakukan pemeriksaan satu-satu tadi. Ya yakinkan apakah dia karena bakteri aerob positif atau negatif. Ya kalau aerob positif bisa clindamycin. Ya. Aerob negatif juga bisa clindamycin. Anaerob metronidazole. Jamur fluconazole. Gitu. Ini Prof, ada juga nih, tadi saya lihat di atas-atas juga ada beberapa pertanyaan nih. Penggunaan pembalut yang menggunakan bahan daun sirih, Prof. Daun sirih? Ya, itu dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi atau tidak? Iya, daun sirih itu kan antiseptik, ya kan? Kalau dipakai setiap hari, seperti yang saya sampaikan tadi, ya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya sesuatu yang berlebihan tidak baik, sehingga mengganggu keseimbangannya, malah akhirnya flora normalnya berkurang ya. Kalau udah berkurang ya tinggal menunggu infeksi masuk gitu. Jadi ya sangat tidak dianjurkan menggunakan antiseptik setiap hari. Apalagi itu pembalut tadi ya yang daun sirih itu. Iya, yang kan sekarang suka ada tuh Prof, yang modelnya pembalut yang tipis itu ya Prof, yang bisa dipakai sehari-hari. Jangan, hati-hati. Justru hal-hal seperti itu harus hati-hati. Ya, karena nanti akan bisa mengakibatkan justru keputihan atau infeksi lainnya yang merugikan buat kita. Maksudnya baik malah nggak tercapai. Oke. Ini Prof, ini agak-agak ini sih Prof, ada yang mau nanya. Ada istilah masturbasi pada wanita, Prof. Apakah bisa berpengaruh pada kesehatan reproduksi wanita? Ya, yang paling penting sih sebenarnya adalah bagaimana organ reproduksi itu dijaga ya, dijaga higiennya, kebersihannya, dan juga dijaga kesehatannya. Ya. Secara psikologis ya masturbasi ataupun onani pada laki-laki atau perempuan begitu ya. Secara fisiologis sih tidak akan memberikan dampak atau pengaruh apa-apa terhadap kesehatan kecuali dia masturbasinya pakai apa begitu yang kotor begitu ya, secara itu akan mengganggu kesehatan, nah jelas bisa mengganggu kesehatan organ reproduksi. Yang mungkin diganggu oleh masturbasi ataupun onani adalah secara efek psikologis ya biasanya, karena ada penelitian, ada studi yang melihat
Ya, orang yang biasa tergantung pada masturbasi secara psikologis dia nanti tidak akan pernah mencapai orgasme misalkan pada saat hubungan seksual, sehingga walaupun dia sudah berpasangan dia tetap akan lebih menikmati masturbasi dibandingkan hubungan seksual suami istri. Misalkan seperti itu salah satu kemungkinan efek samping yang bisa terjadi. Begitu saya kira. Oh, Dr. Metinya hilang ya? Oke. Sorry dok, dari Dokter Meti ada sedikit kendala teknis, akan join Sinyal ya? sebentar lagi ya dok ya. Hmm. Sebentar, mohon ditunggu sebentar. Oke, mungkin untuk para peserta, apabila ada pertanyaan, silakan bisa langsung dituliskan di tombol Q&A. Saat ini Banyak kita nih, sudah ada, 98 pertanyaan. betul, sudah hampir 100 dok. Hmm. Ya. Oke dok, mungkin saya bisa sambil bantu ya Udah dok masuk ya. tuh Dr. Meti tuh. Oke, sebentar dok. Tuh, maaf ya Prof, tiba-tiba mati Prof. Iya, silakan. Silakan lanjut. Mas Kris, hilang pertanyaannya. Oh, hilang ya, karena dia baru masuk soalnya. Iya, iya Prof. Oh ini Prof, ada pertanyaan. Obat keputihan yang aman untuk ibu hamil mulai dari trimester 1 sampai 3 apa Prof? Ya, nomor 1 DQC. DQC kan aman. DQC nggak ada masalah karena dia topikal ya. Itu aman. Yang lain fluconazole sebenarnya metronidazole aman, clindamycin aman, fluconazole masih debatable ya. Seperti itu. Gitu. Prof. Silakan. Ini Prof. Izin bertanya Prof. Ibu usia 35 tahun, menikah dengan sudah menikah, terus dengan vagina sangat berbau seperti bau di keringat bagian ketiak. Sudah dialaminya sejak usia 18 tahun. Pasien tidak mengalami keputihan sama sekali, tidak gatal, tidak pernah konsumsi KB apapun, memang sulit hamil, sudah diterapi inseminasi 2 kali gagal. Sudah pernah operasi mioma uteris 1 kali. Sekitar vagina tidak terjadi lecet atau infeksi apapun. Sampai pasien capek memeriksakan diri karena dikira kandidiasis. Sering memakai deodoran di vaginanya. Bagaimana mengetahui si ibu menjurus ke penyakit apa? Apa ada perlu pemeriksaan apa saja? Terapi diberikan apa saja? Perlu histerektomi folikel rambut di sekitar vagina? Tidak. Terima kasih jawabannya, Prof. Banyak. Ya, panjang pertanyaannya. Iya. Jadi dia keputihan berulang ya? Iya, Prof. Keputihan berulang. Nah, ini saya sampaikan tadi ya, keputihan berulang. Nah, ini harus benar-benar dilihat. Kalau obatnya tidak tepat, ya memang kalau selama ini hanya diberikan obat anti jamur, tapi keputihannya disebabkan oleh bakteri gram negatif misalkan, nggak akan bisa hilang. Atau keputihan disebabkan oleh bakteri anaerob, tidak akan bisa hilang. Oleh karena itu penting sekali tadi ya yang saya sampaikan, bahwa kalau ada keputihan, kasus keputihan apalagi yang berulang seperti ini harus dicari betul dengan tepat penyebabnya apa, sehingga kita bisa memilih obat yang tepat juga. Dan salah satunya adalah decolinium chloride ya, karena dia broad spectrum, bisa untuk jamur, bisa untuk gram positif, bisa untuk gram negatif, bisa untuk kuman anaerob. Begitu saya kira, Meti. Ya, Prof. Lagi ya, Prof, pertanyaannya. Bagaimana pertimbangan untuk pemberian terapi? Misalnya pemilihan antibiotik untuk beberapa kasus yang notabene kita tarik kesimpulan hanya melalui telekonsultasi. Bagaimana secara klinis amnesa bisa kita kategori berdasarkan gejala? Apakah jenis pemberian ovula bisa dipertimbangkan untuk terapi awal atau tetap memerlukan pemeriksaan swab terlebih dahulu? Terima kasih, Prof. Ya, ini kalau untuk telekonsultasi ya. Gini, telekonsultasi ini memang ada tips and tricks-nya juga. Yang pertama, kita tidak boleh overconfidence. Ya, dengan telekonsultasi kita tidak boleh overconfidence. Ya, selalu berhati-hati
Ya, selalu berhati-hati, tanyakan baik-baik ya dengan anamnesis, wawancara seperti apa, riwayat pengobatannya bagaimana, jenis keputihannya, gatal apa tidak, keluhan penyerta yang lainnya. Kemudian kalau kita sudah curiga ini kemungkinan adalah karena kandidiasis atau kemungkinan adalah karena gram negatif gitu ya. Nah, baru kita boleh berpikir obat apa yang akan kita berikan. Nah, di samping itu yang paling penting adalah exclude apakah dia malignansi atau bukan. Ya. Kalau dia malignansi tentunya nggak boleh kita berikan pengobatan. Ya. Jadi kalau kita ragu-ragu, jangan malu-malu untuk menyampaikan pada pasien, Ibu mohon maaf, ini untuk menentukan obat yang tepat, saya harus melakukan periksa dalam misalkan. Kemudian harus dilakukan pemeriksaan ada bakteri atau jamur ya pada keputihan Ibu. Sampaikan saja begitu. Ya, kecuali memang kita udah yakin betul, oh nih kayaknya memang harus diberikan DQC nih karena dia udah minum obat segala macam nggak ada yang cocok gitu misalnya. Tapi sekali lagi ketika akan meresepkan obat tentu harus lakukan informed consent, lakukan konseling yang baik kepada pasien. Ya. Apakah ada riwayat alergi, apakah ada riwayat kalau dimasukkan obat ke vagina akan terjadi apa rash, akan terjadi iritasi dan sebagainya, itu juga harus kita singkirkan. Begitu kira-kira. Ya, Prof. Banyak nih, Prof. Saya pilih-pilih dulu ya, Prof. Oh ya, Prof. Pasien yang tadi yang panjang pertanyaannya ternyata pasiennya tidak ada keputihan, Prof. Jadi memang hanya berbau saja. Pertanyaan gimana tadi? Yang tadi yang panjang itu, yang ini dok, yang ini Prof, maaf. Yang ibu usia 35 tahun, menikah, terus vagina sangat berbau seperti bau di keringat bagian ketiak. Sudah dialami sejak usia 18 tahun, tapi pasien tidak ada keputihan sama sekali, Prof. Ya. Yang tadi yang panjang. Ya, oke. Nomor 1, segera pergi ke dokter kandungan. Segera pergi ke dokter kandungan, kemudian harus dilakukan periksa dalam. Ya, harus dilakukan periksa dalam. Lihat bagaimana mulut rahimnya, ya serviksnya. Adakah masalah di sana? Adakah iritasi? Adakah lesi yang mencurigakan? Ya, harus dilakukan periksa dalam. Ya. Kemudian yang kedua, ya pada kasus-kasus seperti ini sih ya kita curiga infeksi ya, bisa karena infeksi gitu. Karena infeksi nanti makanya harus lakukan periksa dalam. Kalau perlu diambil swabnya, dilakukan pemeriksaan ke dalam laboratorium sehingga kita tepat mengobatinya. Atau kalau tidak mau lakukan seperti itu, boleh dicoba DQC ya selama 6 hari, 1 kali 1 per vagina. Gitu. Ini ada yang nanya nih, Prof. Selamat sore, Prof. Izin bertanya, cuci vagina apakah bisa menggunakan cairan infus NaCl? Karena sering saya mendapatkan pasien hamil dengan keputihan yang masif, dengan keluhan terganggu karena sering keputihan yang sering mengalir keluar dari vagina, Prof. Nah, bentar. Ya, Prof. Dulu ya. Oke. Ya. Ya, cuci vagina dengan larutan fisiologis tentu baik ya. Itu salah satu yang boleh dilakukan. Apakah dia bentuknya seperti kepalan susu atau yang menggumpal begitu, itu segera dicuci, dibersihkan, sehingga nantinya kalau kita berikan obat dia outcome-nya jadi lebih baik. Jadi kalau dengan larutan fisiologis hangat itu lebih bagus tanpa antiseptik. Ini Prof, ada lagi. Selamat sore, Prof. Terima kasih atas pemaparan materi tersebut. Izin bertanya, Prof, apakah dengan pemberian DHC langsung bisa kita gunakan sebagai terapi dalam setiap permasalahan fluor arbus seperti pada materi paparan tersebut? Apakah ada efek samping atau hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pemberian DHC tersebut? Terima kasih, Prof. DQC. Ya. DQC.
Iya, Prof. Ya. Ya, pertanyaan apa tadi? Oh, saya lupa. Oh iya. Jadi ini Prof pertanyaannya, apakah dengan pemberian deculibrium chloride langsung Ya. bisa kita gunakan sebagai terapi dalam setiap permasalahan fluor arbus seperti pada materi paparan tersebut? Apakah ada efek samping atau hal-hal yang perlu kita pastikan? Efek samping sangat jarang ya. Efek samping sangat jarang, hampir tidak ada. Dia dosisnya 10 mg, bisa diberikan selama 6 hari begitu. Satu efek sampingnya sih rata-rata nggak ada, kecuali yang alergi ya, iritasi gitu ya, kemerahan gitu. Ya, tapi sangat jarang sekali. Alergi pun juga sangat jarang ya, Prof ya? Sangat jarang. Apakah bisa digunakan sebagai lini pertama? Bisa, jawabannya bisa, pasti bisa. Justru ini salah satu keunggulannya begitu. Salah satu keunggulannya DQC ya, mengingat dia sangat sensitif terhadap jamur, sangat sensitif terhadap anaerob, sangat sensitif terhadap bakteri gram negatif maupun gram positif gitu. Ini ada lagi nih, Prof. Prof, izin bertanya, kebanyakan pasien datang ke kami dengan ketuban yang sudah pecah. Bagaimana penata laksanaannya dan berapa lama biasanya harus diobservasi di vaskes tingkat pertama? Ketuban udah pecah? Iya, KPD, Ya kan? Dok. Iya. Kalau ibu hamil kan tergantung, ketuban pecah kan tergantung usia kehamilan ya. Kalau usia kehamilan 34 minggu ke atas, tentu kita akan melahirkan bayinya. Karena kita menganggap paru-parunya sudah matang, sehingga tidak perlu ditunda lagi, segera lahirkan. Hanya jadi masalah kalau ketuban pecah di bawah 34 minggu. Nah, ini harus konservatif. Karena kita menganggap kalau di bawah 34 minggu, paru-parunya belum matang. Kalau belum matang, pasiennya harus dirawat, dilakukan tokolitik, diberikan antibiotik, diberikan pematangan paru. Begitu. Sepanjang tidak ada infeksi, sepanjang kesejahteraan janinnya bagus, ya, silakan saja dilakukan konservatif treatment ya, sampai 32 atau 34 minggu supaya janinnya viable begitu. Tapi kalau sudah ada infeksi ya nggak perlu tunggu-tunggu lagi, gitu antibiotik masuk segera diterminasi, gitu. Dan pemetahan paru selama 24 jam paling kemudian terminasi. Begitu, dokter. Ini ada lagi, Prof. Mohon izin Prof Viko ingin menanyakan, untuk kami yang di Vaskes 1 yang berada di daerah-daerah keterbatasan obat-obatan, maupun juga untuk pemeriksaan penunjang sangat susah. Bagaimana kita bisa dengan mudah membedakan penyebabnya dan untuk penata laksanaannya yang mungkin Prof rekomendasikan bagi kamu yang keterbatasan obat-obatan, Dok? Prof. Penanganan ya? Penanganan ya. Maksudnya? Iya, sama ya, karena kan kebetulan dokternya ini di Vaskes 1 yang di daerah keterbatasan obat-obatan, Prof. Ya, saya kira ya itu tadi harus jeli sekali anamnesisnya ya. Anamnesisnya harus jeli sekali. Paling tidak kalau ini kita yakin arahnya adalah ke arah jamur, ya kan? Keluhannya kan mesti jelas tadi. Kayak kepala susu, kayak kepalan santan, seperti itu. Dan kalau dia kehijauan itu chlamydia, kalau dia berbau itu trichomoniasis. Jadi pertanyaannya mesti tajam betul. Dan saya kira kandidat obatnya yang ada di puskesmas, metronidazole ada, clindamycin ada, ya kan? Jadi kalau metronidazole boleh digunakan untuk obat metronidazole untuk yang anaerob, begitu. Kemudian clindamycin untuk yang gram positif, ya, atau anaerob juga. Yang susah memang kalau gram negatif ya. Gram negatif itu hanya DQC itu yang pas, yang lain tidak mempan. Gitu. Kalau kandidiasis albikan ya clotrimazole atau fluconazole. Clotrimazole saya kira ada di puskesmas sekarang. Oke. Ini Prof, ada lagi. Ada beberapa pertanyaan. Jika pemakaian DHC maksimal berapa kali pengulangan, Dok? Prof, jika pasien
Jika pasien tidak sembuh dengan dosis 1 kali 1 tablet selama 6 hari, bagaimana, Prof? Boleh diulang. Oh, nggak ada masalah ya, Prof ya? Nah, coba diulang lagi, sekali lagi ya kita lihat apakah ada perbaikan atau tidak. Oke. Gitu. Gitu. Ini pertanyaan terakhir, Prof. Ya, Pada pasien 40 tahun dengan BV berulang, diberikan clindamycin tidak ada perbaikan. Bagaimana strategi selanjutnya, Prof? Apakah ada tempat untuk merujuk pasien ke spesialis obgyn? ya BV berulang, memberikan clindamycinnya benar nggak dosisnya begitu ya. Kemudian metronidazole, ya metronidazole itu boleh diberikan selama 1 minggu kan, diberikan 2 kali 500 mg selama 7 hari ya, atau 2 gram single dose seperti itu. Kalau untuk tadi gram positif ya, Gram camur ya negatif. apa? BV, Prof. BV Bacterium ya, vaginalis. BV bisa metronidazole atau clindamycin. Clindamycin 2 kali 300 selama 1 minggu misalnya. 2 kali 300. Bisa dengan itu, atau DQC. Kalau DQC ya 1 kali 1 selama 6 hari aja. Selesai. Makanya sekarang kita dorong DQC jadi lini pertama gitu. Ya. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Iko, untuk memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada webinar kali ini. Saya akan merangkum sedikit mengenai webinar kali ini, yaitu yang pertama kan tentang pH wanita tadi, di mana pH harus dalam keadaan stabil supaya mikroorganisme tidak gampang masuk. Lalu pemakaian ventiliners pun juga itu hati-hati pada penggunaannya, jangan terlalu sering juga. Dan pemakaian sabun antiseptik pun juga. Untuk berikutnya akan saya serahkan kepada panitia webinar. Silakan, Mas Kris. Oke, terima kasih Dr. Meti, terima kasih Prof. Eko udah memaparkan materinya hari ini. Nggak kerasa kita sudah berada pada akhir acara webinar Halodoc dengan topik Women's Health and Reproduction, Vaginal Infection, yang didukung oleh Exeltis dan Flumizin. Kami dari panitia berharap bahwa webinar hari ini dapat berguna bagi rekan-rekan sekalian. Sedikit informasi untuk video dan materi dari webinar hari ini akan kami share di dalam grup yang telah dibuat atau melalui email. Dan untuk sertifikat pelaksanaan webinar hari ini akan kami kirimkan beberapa minggu setelah acara ini selesai. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan melalui grup. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita hari ini, Prof. Eko. Terima kasih banyak, Prof. Dan juga untuk moderator kita, Dr. Meti. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Christopher, Dr. Meti, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok.